Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita ketemu lagi di podcast kita yang luar biasa. Dari podcast Abah dan Uma. Luar biasa ya, sore-sore kita Iya. ketemu lagi seperti biasanya dalam keadaan tentunya sehat walafiat gitu ya. Tak lupa ada juga narasumber nantinya yang luar biasa. Kenalan dulu dong, saya maksudnya yang luar biasa ada Ida Fitria. Nah, halo. Juga ada narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini. Nah, yang sudah seger banget ya, pulang dari aktivitas langsung menyapa viewer semuanya ya. Sekali. Yang ada di YouTube, ada di TikTok juga, yang ada di Instagram juga. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Tadi seharian ya kita berdua tadi ya, kita Iya, satu alhamdulillah. frame tadi. Masya Allah. Aktivitas hari ini kita Ya. satu rule, satu Nah, iya, frame. satu frame ya. Iya tadi. Dan semoga juga Allah meridhoi kita Amin, untuk selalu amin. satu visi dan juga misi. ya, Uma. Nah, betul ya. Tadi Iya. kita dari sini ke sana, ke ujung sana, balik lagi ke rumah, menyapa semua viewer. Nah, pertanyaan Masya kemana Allah. sih Ustadz? Kemana sih ya? Uma gitu ya? Iya, kemana ya? Yang jelas kita semuanya itu melakukan aktivitas mesti insya Allah banyak hikmah dan juga Iya, banyak manfaatnya manfaatnya. ya. Ya, Iya, bukan hanya untuk kami, betul. tapi untuk banyak teman, sahabat, betul. dan juga para kolega ya tentu saja. Iya, begitu kan, bukankah hidup di dunia ini kan kita sebagai manusia kan khairun nas anfa'uhum Betul, linnas. Linas. Begitu kita harus bertebaran di muka bumi untuk selalu bermanfaat untuk Ya, semuanya. untuk memberikan manfaat kepada sesama ya. Iya, pada sesama gitu ya. Tema hari ini luar biasa tentunya, pasti pada nungguin ya. Iya. Temanya tentang makna pernikahan tuh, Wah, Masya mana Allah. pernikahan luar biasa ini ya, Uma ya. Yang sudah menikah boleh tuh nanti disimak sampai akhir. Yang belum menikah boleh juga belajar, siap-siap kita ya. Siapa tahu ya dalam waktu dekat datang jodoh yang disiapkan oleh Allah yang terbaik. Begitu ya Pak ya. Betul sekali ya. Biasa. Oke, kita langsung ya untuk sore hari ini. Abah gimana tadi menyiapkan tema yang luar biasa untuk sore hari ini? Tiba-tiba terinspirasi tentang makna pernikahan. Ya, terima kasih Uma ya, Iya. host yang luar biasa di podcast Abah dan Uma ini. Alhamdulillah, setiap tema yang muncul Saya terdistraksi dengan salah satu media sosial kita yang ada di Instagram. Jadi nggak fokus saya. Jadi kalau ada guru saya yang mantau Iya, makanya. ini saya jadi grogi rasanya ya. Tapi tidak apa-apa, yang namanya belajar, yang namanya kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, ini bisa kepada siapapun dan bisa kemana aja ya. Jelas kita semuanya di sini sama-sama belajar ya. Kita belajar, oke. Ada Ustadz Faiz, dan ada di TikTok juga ada beberapa Siapa Ustadz tuh? teman-temannya, Iya. ada Khulil, Ustadz Khulil segala dan segala macam ya. Terima kasih sudah menyimak dan mohon koreksi ya apabila ada sesuatu yang mungkin bisa dikoreksi. Nah, pertama materi tentang pernikahan ini memang diminta oleh salah satu sahabat kita. Ya, ada yang request soalnya gitu ya Pak Yang ya. udah request jangan sampai meninggalkan podcast ini sebelum masanya berakhir. Nah, ya. betul. Tetapi Itu ya, perlu pernikahan. disampaikan sebelum kita masuk kepada yang namanya materi tentang pernikahan ataupun an-nikah ya. Nikah. Ini kami ada informasi seperti biasanya Umay. Oh ya, Nah, oke. umroh tanpa ribet tentunya bersama Safira and Travel, jangan Ya. lupa travelnya Haji pakai khusus, Safira, haji khusus tanpa pakai ribet Safira. juga bersama Safira. Safira mahal Ustaz. Kata siapa? Mahal itu kan kalau fasilitasnya tidak lengkap. Betul. Bayar banyak, fasilitas nggak lengkap itu namanya mahal. Tetapi kalau memang fasilitas lengkap, uang yang dikeluarkan juga sepadan, itu namanya bukan mahal, tapi eksklusif. Eksklusif ya, karena Safira memang Eksklusif. tagline-nya Safira Tenangmu tak ternilai. Jangan lupa karena tenang nyaman itu tidak ada harganya, tak ada tokonya. Tidak betul. bisa dinilai. Jadi tidak bisa dinilai ketenangan kita dalam beribadah. Iya loh ya. Teman-teman kita yang saat ini juga berada di kota suci Madinatul Munawwarah, ada Ustadz Zainal, ada Ustadz Faiz, ada Ustadz Yazid dan seluruh kru di sana lagi menikmati suasana damainya kota Waduh, Madinah. Madinah Walaupun luar biasa. panas ya Ustadz Faiz ya.
41 derajat kemarin, 1 derajat. Sama di sini juga panas ya. Di sini juga summer Nah, ataupun sumber bahasa kata Jawanya. Jawa. Nah, umroh bersama Safira insya Allah ya 99% itu semuanya terkondisikan dengan sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat menenangkan ya. Betul. Karena memang apa? Memang sesuai dengan tagline-nya, Safira benar-benar mewujudkan yang namanya priority service dari hati ya. Bisa dibuktikan, bisa dibuktikan siapapun ustadz pembimbingnya, siapapun tour leadernya, siapapun mutawifnya, nah siapapun guide-nya, itu semuanya akan memberikan pelayanan standar dengan sesuai yang telah di SOP kan oleh Safira. Jadi Ustadz Faiz bagaimana, Ustadz Zainal bagaimana, Ustadz Zainuddin bagaimana, yang pernah sama Ustadz siapa namanya, Ustadz Yazid bagaimana, sama Ustadz Safir bagaimana pelayanannya. Nah ini bisa dibuktikan aja ya. Kalau memang belum pernah tahu, silahkan mencari tahu dari boneka, dari teman, dari sahabat, dari keluarga. Karena Safira ini sudah mendunia umat. Ada loh jamaah kita dari Swiss, ada dari Swiss, ada Singapura, ada juga Malaysia. Ini yang dari Singapura di Umi, yang dari Singapura, Umi Eva juga bergabung ya. Bagaimana pelayanan dari kami pada waktu itu, Umi? Luar biasa kan ya. Jam tangannya dipakai. Makasih banyak ya hadiah. Jadi ada beberapa ustadz pada waktu itu memang beliau lagi berulang tahun, ngajak kita jalan-jalan di mallnya Zam-Zam. Alhamdulillah semua yang hadir di situ, para petugas Safira, dibelikan yang namanya jam tangan, termasuk Ustadz Faiz. Tapi beliau nggak ikut milih. Apa yang milihin ternyata cocok ya. Cocok, luar biasa ya. Iya, jamaah itu memang begitu ya, kalau sudah nyaman, kalau sudah senang hatinya pasti begitu ya Pak ya, pasti mengungkapkan rasa senangnya, rasa happy-nya itu gitu ya. Betul. Jadi itu memang kan merasa sudah dilayani dengan sangat bagus di negeri orang, apalagi di tanah suci ya. Beliau merasa bahwa segala sesuatu itu tidak dapat dinilai dengan banyaknya nominal real ataupun US dollar ya, tetapi yang jelas pelayanan itu di atas segala-galanya umat. Nyaman, tentram, bahagia, happy di Baitullah, happy di Raudhah, itu semuanya nggak bisa ternilai gitu umat dari apapun ya. Nah Safira mewujudkan itu semuanya, maka dari itu segera ya bisa konsultasi dengan kami, paket umroh apa aja yang cocok ya untuk sahabat semuanya, mulai dari harga 27 jutaan hingga harga 70 juta hingga ratusan juta rupiah ada, kita bisa mewujudkan dan semuanya itu bentuk apresiasi kita semuanya dari Safira ini kepada seluruh pelanggan daripada Safira. Mau apa namanya, private corporate juga boleh, boleh private ya, lembaga juga boleh. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah ini yang sudah gabung ya, yang sudah mempercayakan ya program perjalanan ibadah spiritual umroh dan haji itu melalui Safira. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah pernah umroh, pernah haji khusus bersama Safira, dan yang belum pernah, ini kalau yang lagi apa namanya stay tune di medsos kita kali ini, saya doakan ya, kita doakan semoga segera ya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ke Baitullah. Amin. Tentunya bersama Safira ya. Tentunya bersama Safira. Tentunya bersama Safira. Silakan DM boleh ya, di akun TikTok, di akun Instagram juga, di YouTube channel juga silakan DM. Semuanya di @Ustadz Safriza. Oke. Kita kembali ke laptop apa ya? Kembali ke laptop. Ya, jadi kita akan membahas tentang yang namanya pernikahan. Makna pernikahan. Nah, begitu ya. Ini Ustadz Faiz tanya nih, kalau nikah siri gimana Ustaz? Sebetulnya nikah siri itu kan ya sah-sah aja ya ya. Yang penting kan sudah sesuai, ada syarat-syaratnya terpenuhi ya. Adil Ustaz gitu ya. Ala takdilu Ustaz. Mau yang berapa kalinya ini Ustaz ya.
Jadi kalau dikasih pun itu juga yang penting kan di mata ataupun di agama sudah sah ya silahkan. Cuman memang saya yakin dikasih itu ya mohon maaf ya, hati kurang begitu tenang kayaknya ya. harus mencari celah segala macam. Ya. Ada apa nih Ustadz? Saran nih Uma ya. Saran segera dilegalkan aja. Ya. Iya, Satu baik, dua lebih baik, tiga spesial, 4 luar biasa Ustaz. Ya, betul. ini harus 4 malahnya. Tapi kalau misalnya tanya, lah antum sendiri gimana Ustaz? Mohon maaf, saya ada istri nih Ustaz. Aduh Ustaz, iya. Jangan komplain Ustaz Faiz luar biasa. Pokoknya Ustaz Faiz ya segera dilegalkan aja. Dan kami siap untuk datang ya Uma ya. Siap datang, siap membawa kado spesial. Apa nih kadonya yang mau di request boleh ya. Boleh Ustaz. Oke, ya nikah itu adalah merupakan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya nikah itu adalah sunnah ataupun sesuatu yang saya lakukan itu Uma ya. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, meninggalkan yang namanya sunnahku, maka bukan termasuk yang namanya golonganku. Itu kalau yang belum nikah ya, yang belum nikah. Kalau memang sudah usianya sudah cukup matang, dirasa sudah mampu ya. Apalagi pernikahan itu kan banyak sekali manfaatnya Uma ya. Manfaatnya luar biasa. Menikah itu adalah jalan di mana Allah akan yang awalnya itu mungkin pahalanya 1 menjadi puluhan kali lipat Uma ya. Nah, apalagi kita tahu bahwa yang namanya pernikahan itu adalah merupakan sunnah daripada Rasulullah, merupakan perintah, tentunya kita juga digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah bertakwa artinya apa? Berarti kita juga sebagai umat manusia yang notabene itu benar-benar sudah melaksanakan ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita juga semuanya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala juga. Itu namanya pernikahan itu tujuannya apa? Untuk membentuk, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ila yaumul qiyamah ya. Ingat nikah itu kan dari bahasa Arab Uma ya. Bahasa dasarnya adalah nikah, nun, kaf, alif sama ha ya. Nikah. Bahasa Arab. Nah, nun sendiri itu bermakna nikmah. Nah, ini kita tanya ini kepada seluruh sahabat semuanya yang sudah pernah menikah. Apakah menikah itu nikmat atau sakit? Nah, ini bisa dijawab nih segera ya. Yang menjawab sepatnya nanti akan ada merchandise ya. Yang sudah pernah menikah saya tanya ini berkaitan dengan yang namanya asal kata dari bahasa Arab yaitu nikah, nun, kaf, alif sama ha. Nah, nikmah yang pertama. Pernikahan itu nikmat atau tidak? Pernikahan itu nikmat atau tidak? Kalau pernikahan itu nggak nikmat, berarti tidak menemukan yang namanya arti ataupun esensi daripada pernikahan itu sendiri. Kok nggak nikmat nikah itu? Berarti pernikahannya perlu dipertanyakan. Coba Uma, pada saat kita itu ketemu sama calon kita ya kan, kita menghitbah yang laki-laki ini ya, terus yang perempuan juga dihitbah. Nah, proses daripada melamar ataupun menghitbah ini kira-kira hati kita itu merasa tenang, merasa nyaman atau justru malah sebaliknya. Nah, kalau dihitbah seorang perempuan itu kalau dihitbah Uma berarti setengah sudah dari pernikahan. Artinya dia sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui janji suci yaitu menerima yang namanya pinangan daripada seorang laki-laki. Dan haram hukumnya seorang laki itu menghitbah perempuan yang sudah dihitbah oleh laki-laki lain. Nah, sebaliknya perempuan juga dilarang menerima ya pinangan ya daripada laki-laki lain setelah wanita itu menerima pinangan. Nah, itu harus disepakati Uma. Nah, proses sepakat ini juga sudah mengandung yang namanya nikmat luar biasa. Karena sesungguhnya kenikmatan itu kan bisa didapat apabila kita itu merasa hati kita itu tenang, merasa hati kita itu benar-benar matching Uma ya, telah apa yang telah kita lakukan ya. Di khitbah itu kan ya perempuan kalau di khitbah itu kan juga
merasa sangat dihargai Uma. Iya, kadang-kadang Ya kan? memang namanya jodoh itu kan kita sudah kerasa ya jodoh itu Iya. kan ada chemistry namanya. Ada kliknya. Iya, ada ya, kliknya, mesti ada kliknya. Ada Kalau kliknya. sudah jodoh mesti kita merasakan klik yang apa? Nanti merasakan kalau Nanti merasakan ya. memang jodoh gitu yang belum nikah ini ya, Iya. gitu. Betul. Kalau memang ada jodoh itu memang dalam hati sudah, oh ini insya Allah jodoh yang tepat untuk aku, dan alhamdulillah gitu ya. Nah terus perempuan itu kalau sudah di khitbah Uma itu merasa bahwa diri itu sangat dihargai sebagai seorang perempuan, daripada cuma diajak jalan terus ya, kapan ujungnya nggak tahu, itu kan merasa nggak nyaman. Nggak ya. nyaman, nggak ada Merasa kabarnya. nggak ada Mau kabarnya. dibawa Ini kemana? mau dibawa kemana hubungan kita, sampai ada lagu mau dibawa kemana Iya, kan? hubungan kita. Nah itu kan apalagi seorang perempuan. Nah perempuannya sendiri ini merasa bertanya-tanya, apalagi orang tuanya Uma. Iki ya opo serek kok anakku digowo ngalor ngidul gitu ya. Nah digowo ngalor ngidul tapi kok gak dinikah-nikahi, kok gak dikit iki opo sih sakjane pacarmu seneng temenan ambek awakmu apa ora nduk. Nah kan seperti itu Uma. Nah ini akan menjadi yang namanya polemik antar keluarga. Akhirnya apa menjadi segala sesuatu yang penuh dengan drama. Penuh dengan Kalau drama. sudah drama ini bahaya. Iya. Kalau sudah hubungan lama, Iya. nah makanya Islam itu sebetulnya kan melarang banget orang pacaran sih Uma ya. Iya. Yang ada itu ta'aruf, ya, yang ada itu baik, ta'aruf iya, ya. ta'aruf Di ta'aruf itu apa nikah. gimana? Seorang laki-laki datang kepada seorang wanita, ini juga nggak sendirian sama keluarganya. Tentunya sama keluarga, Ya, betul. proses ingin kenalan kalau memang sudah merasa cocok, nanti langsung datang lagi untuk mengkhitbah. Supaya apa? Nah, wanita ini kan sosok yang sangat luar biasa. Wanita itu mulia loh Uma ya. Kita juga harus menjaganya loh. Menjaganya. Betul, ya. Jadi apalagi menurut saya wanita itu mempunyai yang namanya mahkota yang sangat luar biasa. Jadi kita sendiri juga harus ya menjaganya, bahwa wanita itu di atas segala-galanya. Jadi wanita juga harus menjaga kredibilitas kita sebagai seorang wanita. Gitu Tuh. sih. Kita Jadi dulu pernikahan. pernah nggak pakai pacaran kan Abah ya? Iya, alhamdulillah Jadi- bukan sok gimana ya. Tapi memang prosesnya cepat sih ya. Prosesnya kita waktu itu Dalam satu alhamdulillah kita tahun ta'aruf aja. ya. Ada Ta'aruf. seseorang teman, Iya. ada seorang teman yang mengenalkan kita, langsung saya Abah main ke rumah kan waktu itu ya, Itu untuk langsung menanyakan kan jadi saja. gimana, saya memang suka sama putri panjenengan ya, Abah bolehkah saya menikahinya? Kalau memang serius silakan ajak keluarga, langsung Abah langsung ajak ajak keluarga. keluarga itu untuk ta'aruf pertama. Ta'aruf. Terus habis itu kita kalau bahasa Jawa itu ya engagement. Adjustment Jadi ya. tunangan. Terus habis itu setelah itu nikah sudah ya. Nikah, Kayak betul nggak ada sekali. ini Jadi sih, nggak ada jadi proses pacaran yang- kita itu malah juga alhamdulillah loh ya, alhamdulillah banget. Kita pacaran itu pada saat pasca menikah ya. Pasca menikah. Jadi pasca menikah kita juga lama mendua dulu ya Uma ya. Akhirnya terus dikasih momongan itu Kasih tadi. Jadi momongan. pacarannya pada saat itu alhamdulillah lama juga ya. Kita berdua lama pacaran Ya, gitu. setelah menikah, dan itu membuat kita semakin mengenal ya satu sama Mengenal ya, lain. iya. Terus jangan Setelah dikatakan menikah. juga bahwa yang namanya meskipun pernikahan itu nikmat, tapi juga ada nggak nikmatnya juga ya. Iya, memang. Kenapa? Yang namanya hidup berumah tangga itu tidak akan pernah terlepas daripada yang namanya problematika. Ada banyak masalah, ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita lalui bersama. bersama loh ya, pokoknya ya. pertama, beneran. Iya. Ada kekurangan yang namanya financial, ya ada kekurangan yang namanya ini itu segala macam. Nah mungkin juga di antara kita ini ya, mungkin Abah yang sering ataupun banyak nggak baiknya gitu Uma ya. Nah Uma Gitu, selalu Pak. memaklumi. Demikian juga apabila Uma punya Sebaliknya. sesuatu yang kurang berkenan di hati Abah juga ngomong. Tetapi pernikahan itu nantinya langsung ya kita kembalikan bahwa tujuan awal menikah itu apa? Karena kita tahu bahwa yang namanya menikah itu adalah ibadah yang paling lama Uma, Ibadah paling lama, unlimited. unlimited. Ya, kalau kita ibadah haji ada masanya, Ya, paling, 40 berapa hari, paling ya, lama, Nah, ya kan? gitu ya. Terus ibadah umroh pun juga ada Ya, masanya, ibadah 14 puasa hari, iya. juga ada masanya, zakat pun juga ada takarannya Uma, Ya. ya kan? Sholat pun juga ada timer limitnya. Iya, Tetapi tapi kan kalau bukan. yang namanya nikah itu tidak ada yang namanya
batasan pahalanya. Nah, kita saling pandang, ada rasa suka, saling memberi, saling menerima, saling mensupport, memotivasi, saling mendukung. Itu juga merupakan hikmah daripada pernikahan. Luar Nah, itu biasa, Uma. hurufnya tadi yang pertama nun, Nun itu berarti yang adalah kedua nikmat. nikmat. Nah, itu yang kedua ini adalah kaf. Kaf. Ya, non kaf. Ya, ada kaf. Kaf itu termasuk karomah, Uma. Karomah, ya. Karomah. Jadi orang yang sudah menikah ini hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uma. Iya. Dia kelihatan romantis, ya, kemana-mana berdua, sudah ada ikatan yang pasti, ikatan yang sah, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi non sewu, apa juga meskipun jalan sendiri pun itu juga nggak digoda oleh janda. Nah, gitu kan. Uma pun sendiri juga begitu, misalkan jalan sendiri pun, jangan-jangan itu sudah menikah. Nah, ada yang namanya tabir, ada yang namanya fondasi kuat di situ, sehingga orang yang sudah menikah itu benar-benar dilindungi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah akibat daripada pernikahan itu sendiri. Ya, Oke. dimuliakan Uma. Ya, Nah, ini dimuliakan. Uma juga Kalau sama. Misalkan Uma ini ya, saya ajak ke rumah sanak saudaranya Abah nih. Sebelum menikah mungkin pacaran paling itu ya kan. Tapi kalau udah menikah, oh ini istrinya, masya Allah gitu ya. cantik segala macam. Nah, itu akan level kita itu di mata Allah juga naik, Uma. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kita melakukan yang namanya pernikahan. Itu Jadi karomah. ada karomah, ya, Betul. dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pun juga sungkan loh, Uma, kalau melihat kita Iya. berdua, ya, melihat orang yang sudah menikah, Iya. ini mau goda. Maksudnya sih udah suami istri mau digoda gitu kan, ya, naudzubillah gitu ya. Gitu ya. Nun, Oke. kaf, terus satu Non lagi. kaf, terus ada yang namanya alif, Alif. ya. Ah. Alif ini adalah ulfah, ya. Ulfah Oh. itu adalah kasih sayang ataupun ikatan kasih sayang. Mm-mm. Ada yang namanya ulfah, di mana antara suami dan juga istri itu mempunyai ikatan dalam rangka untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ila yaumul qiyamah, ya. Sakinah itu tenang, mawaddah warahmah ada cinta, ada kasih, ada Umaya, segala sesuatu yang Iya. notabene itu membuat suasana di dalam rumah tangga itu menjadi damai, nyaman gitu ya. damai. Nah, itu nikah. Makanya ada ulfah, ya. Ulfah di situ itu melambangkan bahwa ada yang namanya rasa sayang, rasa kasih, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan itu menjadi sebuah sebuah satu kesatuan, sehingga suami istri itu bisa merasakan bagaimana damainya dalam menikah. Iya, dalam berumah Tapi tangga. ini Gitu. kok menikah tapi nggak damai? Wah, ini berarti ada sesuatu ini, ya kan? Kok menikah tapi nggak damai? Kok sering keluar rumah aja lah, sering di luaran, daripada nungguin istri di rumah sebel. Nah, itu berarti ada perlu apa? dikasih, Iya. perlu ditarik benang merahnya. Iya, kadang-kadang juga di beberapa tempat nih ya, Iya. saya lihat mereka itu baru pulang kerja, udah baru pulang baru kerja pulang loh kerja. itu sudah Nongkrong, orang ya, pulang ketemu kerja kan teman. ya kepingin nanti ketemu istrinya, ketemu anaknya, masya Allah sudah pulang kerja, alhamdulillah di rumah nyaman kan ya, bersama kumpul sama istri sama. Iya. Enggak gitu, saya lihat di beberapa tempat pulang kerja itu ada yang sudah ngajak Ngopi. ayo ngopi bareng lagi loh. Dan terus kapan ketemu istrinya, kapan ketemu anaknya, kapan ngobrolnya, Iya. kapan quality time Quality time-nya, bersama ya, bersama keluarga. keluarga. Masa juga datang langsung nggak pakai say hi atau apa, langsung mandi langsung ngopi kan, ya nggak Bahaya, gitu, Uma, ya. memang ya bahaya. Betul. Makanya kita sendiri kita ciptakan, kita juga sebagai istri juga menciptakan suasana Yang kondusif, ya. Menarik yang lah, ya. yang nyaman gitu. Ini Seperti sesuai dengan pesan daripada sahabat Begitu. kita. Oh, Waktu iya. itu ada artis public figure kita ya yang lagi bermasalah, umroh bersama beliau. Iya, iya. Beliau memberikan nasihat pada waktu itu di Hotel Makkah itu beliau cerita, Uma. Oh. Makanya kalau jadi, mohon maaf ya, ini Iya. bukan menyalahkan perempuan, mohon maaf ya. Kalau jadi perempuan ya, kalau di rumah itu macak yang cantik, jangan di luaran aja. Iya. Di luaran macak cantik ya, berhias, berdandan seindah mungkin. Tapi kalau di rumah enggak, itu kebalik, Uma. Itu malah berdosa ya. Oh, baju kebesaran gitu. yang pernah pesan ini ya. Yang pernah pesan ini ya, colek-colek ya. Colek-colek ya. Jadi memang ini, Uma, kadang-kadang Ya. memang mohon maaf ya, seorang istri itu kadang-kadang kalau di rumah itu ya wes ngene lah ya, ya segini aja lah, Beb.
di rumah aja kok pakai baju kebesaran, daster yang dipakai untuk tadi masak di dapur, bau aroma terasi, aroma apa namanya pindang ataupun lombok segala macam, itu kan ogah nanti suaminya ya rumah ya. Maka dari itu ya jangan gitu loh di rumah ya. Kalau perlu tanya kepada suaminya, Bang, kira-kira adik mau pakai baju yang mana nih sehingga abang nanti tuh nyaman gitu melihat adik gitu kan ya, nyaman melihat adik bagaimana. Oh ini nggak usah pakai baju kalau gitu, boleh gitu ya. Boleh langsung ya, boleh. Pokoknya yang penting di rumah tidak ada anak-anak gitu rumah ya. Kalau sudah ada anak nanti kenapa ini kan nggak pantas juga. Jadi ayo dikomunikasikan antara pasangan ya. Jadi suami istri itu harus sering ngobrol bareng ya. Makan berdua, makan bersama, nonton TV, terus bercandaria bersama. Nah candaan tawaan daripada suami istri itu Allah seneng banget Uma, dan itu bernilai ibadah. Jadi candaan, guyonan istri, apalagi suaminya menyentuh-nyentuh sedikit gitu Uma, itu bagus banget itu Uma ya. Yang membuat istrinya itu merasa sangat dihargai, merasa tidak diduakan, itu luar biasa sekali Uma ya. Jadi itu termasuk yang namanya ibadah. Tetapi perlu kita ingat juga Uma ya, tentunya ibadah yang pahalanya itu tinggi, pahalanya itu besar, godaan pun ya Uma ya, itu juga datang silih berganti. Godaan nggak datang dari dirinya, mungkin dari suami atau istrinya. Nggak dari suami istrinya, mungkin godaan juga bisa dari anak-anaknya. Nggak dari anak-anaknya, mungkin bisa dari orang tuanya, dari mertuanya. Dan semuanya nggak ada di internal keluarga, mungkin bisa jadi orang lain. Maka pernikahan itu, fondasi yang kuat itu adalah apa? Niat kita harus kita luruskan, yaitu kita itu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pokoknya kita kembalinya bermuaranya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan ini Allah Maha tahu ya. Jadi Maha tahu. Kalau kita memang mau mengelabui istri kita ataupun mengelabui suami kita, ingat loh, Allah itu ada. Allah itu selalu memantau kita 24 hours ya. Jadi 24 jam per 7. 24 per 7. Jadi setiap hari, setiap waktu Allah itu selalu ada untuk kita. Jadi jangan sampai ya melakukan hal-hal yang tidak baik, mengkhianati pernikahan. Nah, kita ingat juga bahwa kita itu punya yang namanya anak, punya yang namanya keturunan. Nah, bagaimana misalkan ini ya, anak kita perempuan ya nanti disakiti oleh suaminya, aduh nolongso Uma sebagai seorang gitu, ayah ya. Kita itu kan namanya manusia ya, harus apa ya itu, introspeksi diri, ya Allah, evaluasi ya nanti ya itu nanti pulang kerja saya tinggal bagaimana ya nanti anak saya cewek kalau sama suaminya gitu, soalnya pulang kerja tinggal ngopi kan yang merana. Bukannya kok ngopi itu nggak bagus loh ya, ngopi bagus sekali. Nah, apalagi kalian semuanya para suami mau ngopi bersama istri dan anak-anak bagus ya. Milih kafe yang representatif ya, milih tempat yang kondusif, tempat yang romantis, sama anak, bertiga berempat sama anak, itu bagus sekali. Bisa foto, bisa anak-anak juga seneng banget kalau lihat orang tuanya ngumpul. Setiap saat orang tuanya bercanda, anak-anak juga senang. Itu juga bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Iya, betul. Jadi kalau memang anak-anak itu melihat kita itu guyonan, Umayyah melihat guyonan, kita juga ada canda tawaan, kita saling mungkin ya saling mengingat apa segala sesuatu yang kita bikin ketawa. Itu anak-anak imunnya itu luar biasa. Makanya itu dalam satu kesatuan keluarga kan harus seperti itu. Iya, dia akan antara suami, istri, anak itu juga harus harmoni. Iya, jadi anak-anak kita itu supaya mencontoh kita bahwa yang namanya ayah sama bunda ya, papi sama mami, apa sama uma ini pernikahannya enak loh. Saya berharap seperti itu ya nanti kalau udah dewasa gitu ya. Jadi manfaatkan peluang ya untuk mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menikah ini, dengan kita itu sevisi dan juga semisi dengan pasangan kita. Yang terakhir itu apa Uma? Ada nikah hak ya. Nah, hak ini adalah hikmah. Nah, pernikahan itu banyak sekali hikmahnya. Salah satunya apa? Menjaga pandangan kita daripada maksiat. Ya, kalau orang udah belum nikah itu kan bayangkan kadang-kadang, mohon maaf ya, lihat film India Bulbul misalkan ya,
melihat film-film yang notabene, nah kita kan nggak tahu juga umat di dalam film itu nanti tiba-tiba disuguhkan berbagai macam yang namanya adegan ya. Meskipun film Islami kadang-kadang juga di situ ada yang tidak disensor. Iya, orang kita searching di Google aja kadang-kadang disuguhi dengan hal-hal yang makanya searching apa, disuguhi apa. Termasuk salah satu film yang Abah suka itu Ipar Maut itu Umay. Ipar adalah Nah, itu ada adegan loh Ustaz Faiz ya. Ada adegan ya. Ustaz Hulu juga itu ada adegan Ustaz Hulu. Nah, itu kita juga melihat adegan itu menjadi apa ya, menjadi horny gitu ya Umayyah, menjadi horny. Nah kalau kita itu mempunyai pasangan ya nggak apa-apa horny, nanti kita tinggal cari waktu yang tepat ya, kita mohon maaf melaksanakan sunnah Rasul katanya kayak gitu ya. Nah tapi kalau memang kita belum menikah, nah kalau kita udah horny bagaimana, ini akan menimbulkan yang namanya nafsu syahwat, sehingga kita juga akan melakukan hal-hal yang notabene adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi pernikahan itu hikmahnya salah satunya ya seperti yang saya katakan itu menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan pernikahan tadi itu banyak kontrolnya kok Uma. Kalau memang kita mau ABC ya mungkin istri kita akan mengingatkan, suami kita akan mengingatkan, jangan dek, jangan keluar rumah jam segini dek, untuk apa, ghibah itu nggak baik. Nah kalau nggak punya suami mungkin aja habis sholat maghrib ketemu sama tetangga boleh ghibah katanya begitu, padahal itu nggak boleh ya. Itu hikmah daripada pernikahan. Jadi pernikahan sekali lagi maknanya itu ada 4 Umayyah, minimal ada 4. Pertama adalah nunnya adalah nikmat, pernikahan sangat nikmat sekali. Ada malam pertama juga luar biasa ya kan. Terus yang kedua itu ada yang namanya kaf, karomah, Allah akan memuliakan 2 sejoli yang lagi memadu kasih itu untuk dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada ulfa ya, kasih sayang pernikahan yang sangat luar biasa ini ya. Jadi ada ikatan, ada mawaddahnya, ada warahmah segala macam ya. Dan yang keempat pernikahan itu ada hikmahnya, banyak sekali ya hikmah yang terpendam di dalam pernikahan. Salah satunya juga itu ada apa ya, menyatukan 2 keluarga yang berbeda juga ini Uma. 2 hati yang berbeda udah disatukan dalam pernikahan dengan akad nikah. Nah terus selanjutnya hubungan silaturahim ini menambah yang namanya kedekatan, menambah yang namanya tali silaturahim kita antar keluarga. Jadi pernikahan itu menyatukan Umayyah, menyatukan orang yang tidak kenal menjadi kenal. Bahkan Abah sendiri sering sekali ya apabila diminta oleh tetangga, jamaah ataupun saudara untuk menyampaikan yang namanya nasihat pernikahan, atau disuruh untuk meminang ya, mewakili maksudnya ya, terus nyerah no kemanten, pasrah kemanten segala macam, itu tiba-tiba nanti kita jadi ada sahabat baru, ada keluarga baru. Jadi itu pernikahan. Jadi yang belum menikah segera menikah ya. Terus kalau merasa istri satu nggak cukup bagaimana? Ya nggak apa-apa, cari istri lagi Ustaz ya. Tetapi tetapi baru kita ingat khusus Ustaz Faiz ya, 3 lagi. Ya bukan Ustaz Faiz aja nih, memang di Al-Quran juga ada Umar apabila mampu ya berlaku adil ya dulu fawahidatan, boleh ya 1, 2, 3 atau 4 boleh Ustaz. Saya sendiri juga bukan anti poligami, tetapi ya perlu kita ingat bahwa istri mana sih Ustadz ya yang bisa, yang mau di madu itu mana gitu. Iya, saya penasaran loh, saya pengen main ke rumah Umi ya. Mana? Bukan Probolinggo, mana? Mana ya? Lupa saya. Ponorogo. Iya, Ponorogo. Tapi emang dikip ini Ustaz. Iya. Ya semoga satu aja cukup Ustaz Faiz ya. Dinikmati, enjoy Ustaz ya. Kalau melihat suaranya itu Insya Allah loh. Ya semuanya kan sudah dicukupkan ya. Betul. Oh iya, saya belum pernah ketemu loh Ustaz ya. Apa juga belum pernah, cuman ini aja apa? Say hi waktu itu kapan jadi ya? menggibah. Oh nggak menggibah sih, kan ada beliaunya ya. Nah itu ya sahabat Safrizal. Jadi hikmah dari pernikahan. Makna dari pernikahan. Dari bahasa Arab yaitu nikah, non, kaf, alif, sama ha. Semuanya sudah kita bahas dan semoga menjadi inspirasi kita semuanya. Kenapa tidak ada
kurang-kurangnya mohon maaf Mohon ya. maaf. Boleh DM kami untuk Iya. mengingatkan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Boleh, Intinya kita boleh. sharing-sharing yang ada manfaat. Sering-sering ada manfaatnya. Oke, terima kasih Abah, Masya Allah luar Oke, biasa luar ya. biasa. Makna pernikahan dulu gitu ya. Mana, Oke, sebelum kita tutup podcast kita luar biasa ini, kita biasanya Berdoa dulu. Oke, berdoa dulu. Oke, semoga Amin. dengan apa yang kami sampaikan ini bisa menambah fondasi keimanan kita, Amin. fondasi pernikahan kita semakin kuat, dan kalau ada masalah apapun ya dalam rumah tangga segera dikomunikasikan. Kalau sudah menikah berarti sudah dewasa, jadi nggak perlu konsultasi kemanapun ya. Iya, Ke orang tua pun itu berdoa. dilarang ya. Jadi kita ambil waktu yang tepat, kita ajak bicara. Ayo Pak, kita bicara, kita kayaknya kok pernikahan kita itu mulai bermasalah. Kita tarik benang merahnya apa, dan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar memperbaiki pernikahan, kita berdoa, dan selanjutnya kita pasrahkan, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung belum jauh Mumpung gitu ya, belum jauh. yang ada masalah. Jadi harus memang sama-sama sadar ya, antara Sama-sama sadar. suami istri juga gitu. Ayo diomongin enak-enak Ya. bareng-bareng gitu. Kita ingat bahwa mulai kenalan, Iya, itu ta'aruf, prosesnya luar biasa menghibah, loh ya. lamaran, segala macam pernikahan itu kita sudah Prosesnya, melibatkan Masya Allah. banyak sekali orang loh Umma ya, merepotkan bahasanya, melibatkan Merepotkan. banyak sekali orang. Jadi hargailah pernikahan, karena pernikahan itu adalah merupakan suatu anugerah yang telah Allah berikan kepada pasangan hidup di dunia ini, dan semoga bisa menjadi pasangan hidup di Amin. akhirat nanti ya. Ala hadaniyah wa ala kulli niyatin sholih wa sholih al-fatihah. Iya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas sholihin was sholihat. Allahumma ya Allah yasir wa la tu'asir. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al zawjatana wa ja'al ahlana wa ja'al talamidana wa ja'al jama'atana wa ja'al ya Allah follower kami ya Allah di 3 medsos kami, di YouTube, di IG, dan juga di TikTok ya Allah, min ahli ilmi wa min ahli khair wa ahli tuqah wa ahli rizki wa ahli sikha wa ahli sabri wa ahli Quran wa ahli sadaqah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf ya. Jangan lupa acara ini didukung sepenuhnya oleh Safira Tour and Travel. Terima kasih yang sudah gabung di 3 channel kami yang luar biasa ya. Jangan lupa besok kita ketemu lagi di podcast Abah dan juga Umar. Luar biasa ya. Terima kasih dari TikTok juga, terima kasih YouTube, terima kasih dari IG yang komen-komen juga, terima kasih banyak. Saya tutup dulu untuk sore hari ini Kita apa? juga maaf ya nggak bisa balesin komen-komennya. Iya. Terima kasih pokoknya, intinya yang mendukung dakwah kita kali ini ya. Semoga hidupnya amin. semakin ditata oleh Allah, Amin. semakin menuju ke sakinah mawaddah Sakinah warahmah. mawaddah warahmah gitu ya. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan Allah sudah siapkan jodoh yang soleh, soleha untuk Amin, kita amin, Masya semuanya Allah. gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for all ya.